warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik ya Alhamdulillah semuanya? baik. Alhamdulillah baik. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipersilahkan Hanan untuk memimpin doa ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya presensi ya, seperti biasanya kamera tetap dinyalakan ya semuanya. Adisti sudah hadir, ada Amanda, Nafista, Nasinta, Faras, Nan, Adelia, Faras Sodihotun, Amalia, Roro Maharani, kemudian Azza juga ya, mana? Oke, kamera sudah nyala. Kita ingat-ingat dulu ya materi sebelumnya. Tentang apa ya? Masih ingat anak-anak? Itu Miss, bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, untuk hari ini kita nanti belajar tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk tujuan pembelajaran, setelah menyimak video dan membaca dari buku tentang perubahan sosial, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial secara tepat. Kemudian setelah berdiskusi secara virtual di Google Meet, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan sosial dalam masyarakat secara faktual. Agar lebih memotivasi kita dalam mengikuti pembelajaran, mari kita menonton video ya. Pada hari itu, dia datang bawa kotak HP baru. Aku sangat senang sekali. Dan akhirnya pun, aku bisa bersekolah dari rumah dengan mudah seperti sekarang. Dan saat ini, aku pun sangat bersemangat untuk bersekolah daring. Baik, itu tadi terkait dengan video sebagai motivasi kita. Nah, bagaimana anak-anak setelah menonton video tersebut? Terenyuh, Miss. Ada yang terenyuh, kemudian iya, jadi kita bersyukur. Oke, semangat belajar juga. Itu tadi sepenggal cerita perjuangan siswa Laila ya namanya dalam pembelajaran daring. Semoga menginspirasi kita dan memotivasi kalian semua agar lebih bersemangat belajar. Kita juga bisa menganalisis ya. Jadi kira-kira apa isi dari video yang berjudul Perjuangan Siswa di Masa Daring? Kita bisa melihat gambaran tentang perubahan sosial di bidang pendidikan, Miss. Nah, ada yang bisa menjabarkan perubahan apa saja yang terjadi di dalamnya tadi? Terdapat perubahan dari yang sebelumnya sekolah tatap muka, sekarang daring, Miss. Ada lagi yang mau menyampaikan terkait video tadi? Kalau menurut saya itu Laila hanya salah satu gambaran siswa di Indonesia yang penuh perjuangan dalam pembelajaran daring. Karena masih ada Laila yang lainnya. Tepat sekali ya, jadi video yang kita tonton tadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi ini terkait kegiatan asinkronus untuk LKPD sudah saya sampaikan di Google Classroom, diskusi kelompok di WhatsApp grup ya. Dalam menganalisis artikel, tentunya sudah menggunakan beberapa informasi yang relevan ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ada kesulitan tidak dalam pengumpulan informasi? Alhamdulillah tidak, Miss. Kemudian dalam pembuatan slide presentasi, bagaimana anak-anak, ada kendala tidak kemarin membuatnya? Alhamdulillah lancar, Miss. Setelah ini silahkan dipersiapkan untuk presentasi ya. Kelompok 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Hajidah Ferisa. Saya selaku moderator di sini yang akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Judul artikelnya Survei SMRC Pro dan Kontra Kebijakan PPKM Mikro Berimbang. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial sebagai dampak perubahan sosial pada artikel. Pertama, jika dikaitkan dengan konsep pro dan kontra kebijakan PPKM termasuk dampak negatif perubahan sosial yang berkaitan dengan disorganisasi. Cara mengatasi dampak perubahan sosial pada artikel. Menurut kelompok kami, dengan adanya kebijakan PPKM, masyarakat hendaknya menjalankan aturan PPKM dengan tertib. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya dibuka sesi tanya-jawab. Silahkan kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami dari kelompok 2 mau nanya tentang kebijakan PPKM. Menurut kalian efektif apa enggak sih PPKM itu? Pertanyaan yang kedua, gimana pendapat kalian terkait berbagai demo kibarkan bendera putih di berbagai daerah? Kami mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, kebijakan PPKM cukup efektif. Misalnya dengan PPKM darurat Jawa Bali kemarin, berhasil mengerem lompatan kasus di Pulau Jawa. Lalu untuk pertanyaan kedua, kaitan demo
kibarkan bendera putih menurut kelompok kami itu sebagai lambang menyerah karena tidak sanggup lagi mempertahankan usaha mereka. Selanjutnya, adakah tanggapan dari kelompok lain? Jadi tambahan dari kelompok 3 sendiri berkaitan dengan kebijakan PPKM, menurut kami itu cukup efektif karena dari beberapa sumber yang kami peroleh dari internet mengatakan bahwa kasus COVID-19 ini di Indonesia sempat melanda pada Januari hingga Mei 2021. Kemudian terkait demo kibarkan bendera putih itu, menurut kami silakan dilakukan, namun hendaknya dilakukan dengan cara baik tanpa adanya kekerasan dan aksi provokatif. Terima kasih kelompok 3 yang telah menanggapi dan memberikan tambahan ilmunya. Saya kira sudah cukup presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan ya. Kelompok 1 tadi telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Masyarakat sekarang ini memang masih terdapat pro dan kontra terkait dengan kebijakan PPKM ya. Dan ternyata kebijakan PPKM itu dapat mengerem lonjakan kasus COVID di Indonesia. Terkait demo kibarkan bendera putih itu, jika digali lebih lanjut lagi, di beberapa pemberitaan itu ternyata ada kelompok yang tidak murni dalam demo. Jadi dalam menyaring informasi sekarang ini, kita semua harus berhati-hati karena banyak bermunculan hoaks di media sosial. Selanjutnya, presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel, selama pandemi, angka kejahatan di DIY meningkat. Melonjaknya angka kejahatan selama pandemi disebabkan beberapa hal yang saling mengait. Pertama, pandemi COVID-19 yang diikuti kebijakan work from home telah menyebabkan banyak orang kehabisan bahan makanan dan kehilangan pendapatan, sehingga mendorong sebagian orang memilih jalan pintas dengan mencuri atau menjadi pengedar narkoba. Tindakan kejahatan juga disebabkan oleh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai pemberitaan terkait kejahatan justru membuat masyarakat ikut-ikutan melakukan kejahatan. Cara mengatasi dampak perubahan sosial pada artikel. Melakukan upaya preventif dengan giat patroli, penjagaan, dan pengawalan dan penegakan hukum kepada pelakunya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain untuk bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan lain upaya preventif, ada upaya apa lagi sih? Selain upaya preventif yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ialah dengan upaya persuasif berupa himbauan atau ajakan mulai dari lingkupnya masyarakat desa, dalam hal ini yang mengajak adalah tokoh masyarakat agar masyarakat saling menjaga keamanan di daerahnya. Selanjutnya, adakah tanggapan dari kelompok lain? Tambahan dari kelompok 1, menurut kami hal tersebut dapat diantisipasi dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa sembako atau modal usaha. Terima kasih kelompok 1 telah menanggapi dan memberikan pesan baiknya. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan tanggapan lagi, presentasi dari kelompok 2 kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus semuanya untuk kelompok 2 ya. Baik, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Terkait peningkatan kejahatan di masa pandemi, ya jika dilihat dari berbagai sumber, hal itu memang benar, terutama kejahatan cybercrime ya, yang terjadi belakangan ini. Tentu beberapa upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal pemberian bantuan. Kelompok 3. Sudah siap semuanya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel, pengakuan warga terdampak limbah pabrik sumpit dan kertas di Bondowoso. Jika dikaitkan dengan konsep perubahan sosial terjadi karena perubahan lingkungan fisik. Di era industri banyak didirikan berbagai pabrik sehingga lingkungan sekitar terkena dampak. Menurut kami, cara mengatasi adanya pencemaran lingkungan yaitu membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Memproses limbah pabrik dengan cara yang benar dan ramah lingkungan karena limbah pabrik yang mengandung zat kimia berbahaya akan mencemari tanah dan air jika tidak diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk yang bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Kami dari kelompok 1 menanyakan terkait dampak limbah pabrik. Jika kita lihat secara umum, industrialisasi erat kaitannya dengan pembangunan pabrik-pabrik. Nah, bagaimana pendapat kelompok kalian menanggapi hal tersebut? Bagaimana langkah untuk menekan dampak adanya pencemaran lingkungan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kaitannya dengan pencemaran lingkungan, limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah daerah, di mana wilayahnya terdapat industri. Selain itu, dana pemulihan harus berasal dari pihak pencemaran. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain terkait analisis artikel yang telah kelompok kami sampaikan?
Tambahan dari kelompok 2 terkait pencemaran lingkungan limbah pabrik, mengatasi dan pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan bisa dilakukan dengan pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menanggapi dan memberikan solusi terkait pencemaran lingkungan. Presentasi dari kelompok 3 kami akhiri. Terima kasih atas keaktifan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 3. Yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan menarik ya, tadi terkait dengan pencemaran lingkungan. Ya, terkait dengan pencemaran lingkungan, ini memang masalah besar ya bagi kita semua, dan tidak hanya limbah pabrik saja, ada bentuk pencemaran lainnya. Nah, cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan semuanya ini ya, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal kita. Kegiatan diskusi telah selesai, mari kita bahas konsep materi, faktor penyebab perubahan sosial, nanti ada faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dampak perubahan sosial, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi faktor penyebab perubahan sosial tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Ini saya beri the queen ya, the queen-nya Lucy duduk baru konflik. Oke, ini faktor eksternal. Ada 3. Untuk faktor eksternal juga saya beri the queen ya. Alam, budaya, perang. Dan ini dampaknya ya. Nah, yang banyak kita pelajari ini tadi itu kan dampak negatif perubahan sosial ya. Kemudian di kegiatan penutup, nanti ada tugas individu ya, mengerjakan tes formatif yang telah Miss April buat, berupa soal pilihan ganda terpada link quizzes yang telah Miss April kirim. Nah, untuk batas waktu pengerjaan, nanti malam pukul 9. Dari kegiatan diskusi, presentasi, dan pemahaman konsep tadi, mari kita menyimpulkan bersama-sama ya, terkait yang telah kita pelajari. Dari kalian, adakah yang mau menyimpulkan? Yo, siapa nih? Saya, Miss. Yuk, baik, silahkan. Faras. Jadi faktor penyebab perubahan sosial itu kan ada 2. Yang pertama internal sama eksternal. Yang internal tadi the queen-nya Lucy dulu baru konflik. Kemudian yang faktor eksternal yaitu penyebab perubahan sosialnya perubahan lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan peperangan. Oke ya, tepat sekali ya anak-anak kesimpulan yang disampaikan oleh Faras. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Monggo. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa dampak perubahan sosial dalam masyarakat terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Baik, terima kasih ya. Semua tahapan pembelajaran telah kita lalui, bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu masing-masing mempunyai faktor penyebabnya, yaitu faktor internal maupun eksternal. Kemudian perubahan sosial juga mempunyai berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Sebagai refleksi dalam pembelajaran kali ini, bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, baik. Dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan, anak-anak? Banyak nih. Mulai dari analisis video, tadi kita jadi mengerti bahwa di luar sana banyak siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Ada lagi yang mau menyampaikan pengalaman belajaran hari ini? Dengan bahas 3 artikel tadi, jadi lebih paham sama kondisi masyarakat yang sekarang secara faktual. Oke, alhamdulillah ya. Berarti semoga ilmu yang kita pelajari hari ini nantinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, terutama dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Nah, di pertemuan berikutnya, kita lanjut mempelajari modernisasi ya. Silahkan dipersiapkan dengan baik. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya bangga dengan kalian semua. Walaupun di situasi pandemi sekarang ini, kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran sosiologi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, dipersilahkan Amanda untuk memimpin doa. Ayo. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya akhiri, pesan dari Miss April selalu diingat ya, tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.